Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video hari ini. Kita akan membahas tentang perkembangan IKN pada saat sekarang. Bersama saya Ditya Saputra, jurusan Teknik Informatika, Kampus Jakarta Global University dengan NPM 09 2024 09 02 95. Oke, jadi di sini saya akan membahas perkembangan IKN atau Ibu Kota Nusantara. IKN adalah proyek pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur. Pengumuman resmi dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 dan tahun 2022. UU IKN disahkan oleh DPR menjadikan proyek ini semakin konkret. Kenapa harus pindah? Ada beberapa alasan utama, yaitu satu, beban Jakarta terlalu berat. Seperti yang kita tahu, Jakarta sudah banyak populasinya, bahkan sudah over. Jakarta menghadapi berbagai masalah seperti kemacetan ekstrim, polusi udara, penurunan permukaan tanah, dan ketimpangan pembangunan. Terus ada pemerataan pembangunan. Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan, pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Pulau Jawa. Terus tiga, konsep kota hijau dan pintar. IKN dirancang sebagai kota masa depan dengan konsep smart city, ramah lingkungan, dan futuristik, serta berkelanjutan dan efisiensi tinggi. Saat ini pembangunan IKN masih tahap awal, sehingga Istana Presiden, kantor kementerian, dan infrastruktur dasar seperti jalan dan air bersih sedang dibangun secara bertahap. Pemerintah menargetkan pemindahan awal dilakukan mulai tahun 2024, walaupun proses lengkapnya bisa memakan waktu hingga beberapa dekade yang sampai saat ini belum selesai, dan katanya bakal bangkrut, cuma nggak tahu. Lanjut, IKN, hubungan IKN dengan identitas nasional. Sekarang mari kita bahas apa hubungan IKN dengan identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia. Identitas nasional adalah gambaran kolektif kita sebagai sebuah negara. Siapa kita, nilai apa yang kita anut, dan bagaimana kita mengekspresikannya dalam kehidupan berbangsa. IKN berperan sebagai simbol baru dari Indonesia yang maju, inklusif, dan berwawasan luas. Dalam desainnya, IKN tidak hanya membangun gedung-gedung modern, tapi juga mencerminkan keberagaman budaya. Nama Nusantara sendiri adalah istilah kuno yang mengandung makna historis dan nasionalisme, bahwa Indonesia adalah kumpulan pulau-pulau yang bersatu sebagai satu bangsa. Di IKN akan ada ruang-ruang publik yang menggambarkan budaya dari berbagai daerah, menciptakan representasi identitas nasional yang inklusif, bukan hanya berpusat pada budaya Jawa atau Jakarta. Dengan begitu, IKN bisa menjadi simbol fisik dari semangat dan persatuan dalam keberagaman yang menjadi jati diri bangsa kita. Ketiga, IKN dan demokrasi bangsa Indonesia. Lalu, pembangunan IKN menimbulkan pertanyaan penting. Apakah proyek sebesar ini mencerminkan semangat demokrasi atau justru menunjukkan kekuasaan yang terpusat? Pro dan kontra muncul di masyarakat. Sebagian pihak menilai proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya partisipatif. Masyarakat adat di Kalimantan Timur misalnya menuntut pelibatan yang lebih adil, terutama dalam urusan tanah dan lingkungan. Namun di sisi lain, IKN juga bisa menjadi peluang bagi penguatan demokrasi lokal. Dengan pusat pemerintahan yang baru, akan muncul kota baru yang bisa menjadi model tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintah menyatakan IKN akan bisa menjadi peluang bagi penguatan demokrasi lokal. Pemerintah menyatakan IKN akan dikembangkan dengan prinsip open government, di mana warga bisa ikut mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Oke, kita kembali ke poin awal, yaitu kenapa IKN pindah. Yang alasan nomor satunya itu Jakarta sudah terlalu berat. Karena pertama, sebagai ibu kota selama lebih dari 70 tahun, Jakarta mengalami tekanan luar biasa
Penduduk yang sangat padat, kemacetan parah, banjir musiman, hingga polusi udara yang tinggi adalah masalah nyata yang kita hadapi setiap hari. Bahkan sebagian wilayah Jakarta mengalami penurunan tanah yang cukup drastis. Beberapa tempat bahkan sudah berada di bawah permukaan laut seperti Jakarta Timur. Lalu yang kedua, pemerintah ingin menciptakan pemerataan pembangunan nasional. Pulau Jawa meskipun luasnya hanya sekitar 7% dari seluruh wilayah Indonesia, menampung lebih dari 55% dari populasi Indonesia. Artinya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan terkonsentrasi di satu pulau. Jadi dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, ada harapan membangun pusat gravitasi baru yang mendorong kemajuan wilayah Indonesia bagian timur. Terus ketiga, IKN dirancang bukan sekedar kota baru, tapi kota masa depan, smart, green, dan sustainable. IKN disebut-sebut akan menjadi salah satu ibu kota pertama di dunia yang didesain dengan konsep berkelanjutan sejak awal. Transportasi publik ramah lingkungan, energi bersih, integrasi digital, dan ruang terbuka hijau yang luas. Saat ini pembangunan infrastruktur masih berlangsung. Terus kedua, balik ke hubungan IKN dengan identitas nasional. Untuk menjawab itu lebih lanjut, kita perlu memahami dulu apa itu identitas nasional. Identitas nasional adalah kumpulan nilai, simbol, memori kolektif, dan karakter yang membentuk rasa kebersamaan kita sebagai bangsa Indonesia. Proyek IKN bukan sekedar soal beton dan gedung. Dia adalah simbol baru dari Indonesia yang kita cita-citakan. Indonesia tidak lagi hanya Jawa. Indonesia yang menghargai keberagaman, dan Indonesia yang menyatu sebagai satu Nusantara. Dalam desainnya, IKN membawa semangat seperti gedung-gedung pemerintahan akan mengusung arsitektur yang mencerminkan kearifan lokal dan kebudayaan Nusantara. Akan ada plaza budaya yang menampilkan beragam ekspresi seni dan budaya dari berbagai daerah, mulai dari Nusa Tenggara, Kalimantan, hingga Sumatera. Terus bagian ketiga, pembangunan IKN dan demokrasi Indonesia. Pembangunan sebesar ini harus dikritisi dari sudut pandang proses politik dan partisipasi rakyat. Salah satu pertanyaan besar adalah, apakah pembangunan IKN mencerminkan prinsip demokrasi? Apakah suara rakyat, terutama masyarakat lokal dan adat, benar-benar didengar? Beberapa kritik muncul dari masyarakat sipil. Ada yang mengatakan bahwa proyek ini terlalu cepat dan kurang transparan dalam perlibatan publik. Beberapa komunitas adat di Kalimantan Timur bahkan menyatakan kekhawatiran bahwa tanah mereka akan tergusur atau diambil alih untuk kepentingan pembangunan. Isu-isu seperti ini penting untuk diangkat karena demokrasi bukan hanya soal pemilu. Demokrasi adalah soal keterlibatan publik dalam proses pengambil keputusan yang menyangkut masa depan mereka. Namun di sisi lain, IKN juga bisa jadi laboratorium demokrasi baru. Dengan kota yang dibangun dari nol, kita punya kesempatan untuk menguji model pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, dan partisipatif. Kalau ini bisa diwujudkan, maka IKN tidak hanya menjadi simbol kemajuan fisik, tapi juga bisa kemajuan politik dan budaya demokrasi kita. Jadi kesimpulannya, IKN adalah proyek besar, bukan hanya secara ukuran tapi juga secara makna. Ia mencerminkan arah baru Indonesia lebih merata, lebih inklusif, lebih demokratis. Tapi semua itu tergantung bagaimana kita membangunnya. Bukan hanya pemerintah, tapi kita semua sebagai warga negara, akademisi, pelajar, rakyat, masyarakat sipil, hingga komunitas lokal. Mungkin seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.